Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Ailato dengan NIM 151423061. Saya dari kelas 5B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sarlin SPD MPD. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengembangan ilmu pengetahuan sosial di masyarakat. Jadi, pengembangan ilmu pengetahuan sosial di masyarakat merupakan suatu proses yang melibatkan integrasi antara teori dan praktik sosial untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi, kita masuk ke poin pembahasan pertama, yakni pengertian IPS di masyarakat. IPS adalah suatu mata pelajaran atau disiplin ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial manusia, dilihat dari interaksi antar individu, kelompok, dan lingkungan sekitar. Dalam konteks masyarakat, IPS dikembangkan agar warga memiliki kesadaran sosial kritis terhadap permasalahan sosial dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut tujuan pengembangan IPS di masyarakat. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi dan gotong royong. Yang ketiga, membekali warga dengan kemampuan berpikir kritis, analitis terhadap suatu isu sosial. Yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dan yang terakhir itu mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Berikut contoh pengembangan IPS di masyarakat, yakni ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek non-formal, di mana contoh pengembangannya seperti kegiatan penyuluhan sosial, pelatihan kewarganegaraan, dan seminar tentang HAM. Yang kedua itu ada aspek kegiatan sosial. Contoh pengembangannya seperti program pemberdayaan masyarakat, gotong royong, koperasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada aspek media massa, di mana penyebaran informasi melalui media tentang isu-isu sosial, budaya, dan ekonomi. Terus yang aspek terakhir itu ada kearifan lokal, seperti pelestarian adat dan budaya lokal sebagai bagian dari pembelajaran IPS. Nah, contoh lain dari pengembangan IPS di dalam pendidikan formal, seperti pembelajaran IPS berwawasan lingkungan. Contohnya, guru IPS di sekolah mengajak siswa untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, serta mengolah sampah anorganik bersama guru IPA dan matematika. Hal ini diintegrasikan dalam kegiatan belajar sehari-hari, misalnya membersihkan kelas sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran sosial dan karakter warga negara. Pendidikan IPS membantu siswa memahami suatu isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan melalui penerapan kegiatan sosial seperti penggalangan dana atau diskusi masalah nyata. IPS juga meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara, mendorong semangat kebinekaan, inklusivitas, dan kontribusi masyarakat terhadap suatu negara. Yang ketiga itu melatih berpikir kritis dan literasi digital. Pembelajaran IPS menanamkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, contohnya lewat studi kasus, debat, atau diskusi kelompok. Di era digital, IPS juga penting membangun literasi kritis sehingga siswa bisa mengevaluasi kebenaran informasi di media sosial dan memahami implikasi sosial teknologi. Yang keempat, menguatkan identitas kebangsaan dan multikulturalisme. Melalui IPS, siswa diajarkan nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi, kemanusiaan, keadilan, serta dibiasakan memahami keragaman budaya dan agama di Indonesia. Selanjutnya, IPS dalam pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sosial.
Contoh nyata dalam masyarakat adalah program pengabdian dosen kepada komunitas seperti pelatihan pendekatan ilmiah berbasis kearifan lokal untuk pembelajaran IPS. Yang kedua, penyusunan workshop soal bahan ajar IPS dengan pendekatan order, thinking, skill, atau odds. Yang ketiga, workshop lesson study bagi guru-guru IPS. Program-program semacam ini memperkuat kualitas pendidikan di sekolah serta membantu guru memahami dan mengemas IPS secara lebih kreatif dan relevan. Berikut IPS sebagai media literasi dan aktivitas publik. Program seperti gerakan literasi masyarakat juga menjadi pendekatan untuk menyebarkan pengetahuan IPS ke publik. Yang pertama itu mengadakan seminar diskusi publik sehingga pemutaran film dokumenter terhadap isu sosial. Yang kedua, memproduksi artikel, majalah, atau website edukatif bagi masyarakat luas. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial, memperkuat partisipasi, dan membangun masyarakat sejahtera dan inklusif. Berikut peran lembaga dalam pengembangan IPS. Yang pertama itu ada sekolah dan universitas, di mana melalui kurikulum dan pendidikan formal. Yang kedua, pemerintah lewat program penyuluhan dan regulasi sosial. Yang ketiga, LSM dan komunitas meningkatkan kesadaran sosial melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, media dengan menyampaikan informasi, pendidikan publik, mengenal permasalahan sosial. Tantangan pengembangan IPS. Yang pertama itu ada kurangnya minat masyarakat terhadap isu sosial. Kedua, ketimpang akses informasi dan pendidikan. Ketiga itu perubahan sosial dan budaya yang cepat. Yang keempat, kurangnya kolaborasi antar lembaga dalam penyuluhan sosial. Berikut upaya meningkatkan pengembangan IPS. Jadi itu yang pertama, memperkuat pendidikan karakter sejak dini. Kedua, meningkatkan literasi sosial dan media. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum IPS yang kontekstual dan relevan dengan realitas sosial. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam kegiatan sosial. Ya baik, melalui materi pengembangan IPS di masyarakat dapat saya simpulkan bahwa pengembangan IPS di masyarakat bisa berlangsung melalui pendidikan formal di sekolah, pelatihan bagi guru, hingga program pemberdayaan atau literasi publik. Tujuannya untuk sama-sama menciptakan masyarakat yang kritis, beretika, toleran, dan aktif dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tantangan kehidupan yang nyata. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.